memberikan pembinaan dengan yang namanya Sabta Usaha Ternak. Kalau di TNI Polri ada Sabta Marga, di pertanian peternakan ada Sabta Usaha Peternakan. Apa itu? Satu, kita dalam suatu usaha peternakan harus menentukan bibit unggul. Karena bibit unggul ini menentukan kualitas dan nilai harga jual kita. Ya, kita ambil perbandingan. Kalau Bapak pelihara kambing kacang, ya kambing kacang tidak jelek. Ya, itu yang ada di lokal kita selama ini. Kambing kacang dipelihara dengan durasi buntingnya 5 bulan. 5 bulan 5-10 hari sudah keluar anak. Ya kan? Dipelihara durasi mulai lahir sampai siap jual itu kurang lebih 1 tahun lebih. Bobotnya berapa? Cuma 25 kilogram. Kecil. Ngontok tapi kecil. Ya kan? Nah, kalau bibit unggul yang ada di BMF, kami pelihara kambing jenis crossbur atau bur. Bur itu aslinya namanya petani dari Afrika Selatan. Dikembangkan di Australia, diimpor, masuk ke Indonesia tahun 2005-2010. Itu sudah nyebar di Jawa dan di Lampung. Kalimantan Utara baru kita yang mendatangkan jenis kambing ini. Nah, kambing jenis ini bobotnya bisa sampai 100 kilo. Dengan durasi pelihara 2 tahun lebih untuk 100 kilo. Tapi kalau dengan umur 8 sampai 1 tahun, berat badannya bisa 40 kilo. Nah, Bapak bayangkan kalau Bapak pelihara kambing kacang, durasi 1 tahun, dapatnya cuma 25 kilo. Dengan Bapak pelihara kambing unggul, itu bobotnya bisa di atas 40 kilo. Dan karkas dagingnya, kalau nanti kita potong, kita sayat, itu 30-35% untuk yang F1. Cross maupun F1. Itu bisa dapat dagingnya 11 kilo. Artinya lebih dari 30%. Ya. Kalau kambing kacang, paling dapat 7%. Ya. Nah, orang mau beli kambing, mau beli tulang apa beli daging? Tentunya beli daging toh. Nah, otomatis dengan bobot yang besar, harganya pasti lebih mahal. Durasi peliharanya sama, buntingnya sama, ya kan? Tapi bedanya pakannya justru agak lebih banyak karena dia bodinya besar, makannya pasti banyak. Ya. Nah, itu satu, bibit unggul menentukan kualitas dan nilai jual. Satu. Yang kedua adalah pakan. Ya, pakan ini pengeluaran terbesar, Pak. Ya. Jadi kalau kita sebagai peternak, kalau pakannya tidak disiapkan duluan, otomatis itu satu kesulitan kita. Untuk apa kita ngadakan satu usaha, tapi menyulitkan kita sendiri. Ya kan? Tapi kalau pakan itu sebelum kambing datang, Bapak usahakan dulu pakannya. Tanam dulu sumber-sumber pakan yang berkualitas. Kalau di tempat kita ini ada pacong, ada indigo vera. Jadi pacong itu nasinya, indigo vera itu lauknya. Nah, lauknya saya kasih 50% karena melimpah kami tanam. Nasinya 50%, otomatis lauknya banyak, ya kambingnya lebih sehat, gemuk. Nah, tambahan-tambahannya adalah kaliandra, kemudian ada gamal, daun singkong, daun nangka, daun pisang, itu boleh dicacah dikasih makan. Makanya pakan disiapin dulu. Supaya nanti kalau ternaknya datang, kita tidak pusing-pusing nyari-nyari kemana. Tapi ngambil di lahan yang sudah kita tanam. Nah, kalau yang ada selama ini beternak, ya dikasih ternak, kandangnya dibuat seadanya, ya kan? Akhirnya pakannya waktu mau dikasih makan nyari. Nah, Bapak nyari itu kalau pakai motor berapa habisnya? Keliling-keliling habis 1 liter bensin, sudah 10.000. Kali 1 bulan sudah 300.000. Kali 1 tahun sudah 3.600.000. Kali bertahun-tahun Bapak memelihara ternak, habis uang Bapak tidak terasa di situ. Tapi kalau ditanam di sekitar rumah, ini kandang, ini rumah tinggal, di sini areal kita menanam pakan tadi, waktu kita mengambil tadi cuma setengah jam misalnya. Setelah itu bawa ke kandang.
nanti taruh di kandang, mbok yang di rumah bisa nyaca-nyaca kasih makan. Bapak bisa kerja ke lahan, kerja ke kerjaan lain. Jadi menghemat biaya dan waktu. Itulah makanya pakan tuh harus disiapin duluan. Nah yang ketiga setelah pakan adalah kandang. Buat kandang tidak usah mewah, mau kayu apa saja, yang penting dia tahan, bisa untuk 5-6 tahun. Supaya menghasilkan dulu, baru buat kandang lebih bagus. Ya, kandangnya panggung. Kemudian nggak usah ditutup rapat, takut masuk angin. Nggak akan gembung tuh kambing. Kambing sudah dikasih Tuhan dengan bulu, punya kulit, dia nggak akan masuk angin. Yang buat dia masuk angin dari sumber pakannya. Pakannya ngandung gas tinggi. Contoh, daun singkong sama singkongnya. Itu Bapak langsung kasih makan, pasti gembung. Karena itu ngandung gas. Ya. Kedua, tanaman-tanaman yang kadar airnya terlalu tinggi, itu pasti gembung. Tapi kalau Bapak layukan dulu, kalau singkong itu Bapak caca, jemur, jadikan gaplek, kasih makan, aman. Ambil daun singkong, Bapak layukan dulu, ambil sore, besok kasih makan, aman. Ya, cuma porsinya dibagi karena dia tetap mengandung gas, campur dengan pakan-pakan lain yang dicampur jadi satu, kambing tidak akan gembung. Nah, jadi kandang itu tidak usah dibuat tertutup, biar terbuka. Ibarat kita manusia punya rumah nggak punya jendela, nggak dapat sinar matahari, kita tidur di rumah ya pasti bengek, ya kan? Nah, kalau dapat sinar matahari cukup, kandangnya tidak lembab, maka ternaknya sehat. Nah, yang keempat adalah pencegahan dan penanganan penyakit. Nah, ini tugasnya nanti petugas kesehatan hewan. Kita bisa menghubungi petugas kesehatan hewan, ya kan? Di situ ada obat-obatan yang dari pemerintah bantu. Atau Bapak nanti bisa belajar juga nanti penanganannya gimana. Sebelum ternak dikasih training dulu seminggu di sini. Boleh. Di sini tersedia waktu, tempat gratis, ya. Jadi penanganan penyakit, ya. Yang kelima adalah reproduksi. Bapak harus mengetahui kambing itu kapan waktunya dia bunting, kapan waktunya harus disapi. Nah, kita harus kejar target 2 tahun, 24 bulan itu harus bisa kambing itu beranak 3 kali. Jangan sampai lepas 3 kali. Kalau cuma 2 kali kita rugi. Kenapa? Rugi ngasih makan, rugi nyarikan pakan, ngambilin pakan. Tapi cuma beranak 2 kali. Padahal dia bisa 3 kali. Karena kita tidak mengetahui ilmu kapan kambing mau minta kawin, ya. Setiap siklus hewan ruminansia itu 21 hari. Ya, tiap 21 hari pasti dia minta kawin. Kadang-kadang perlakuan kambing itu kalau dia yang mulai datang birahi, dia ngembeknya itu beda dengan ngembek cari anak. Ngembek kejepit kakinya beda. Nah, kita harus kenali itu. Kedua, lihat dia punya kemaluan. 3A tadi, abang, anget, abu. Orang Jawa pasti tahu ya. 3A itu, dia pasti keluar lendir. Nah, waktu saat dia keluar lendir ini, baunya itu pasti nyebar ke kandang, itu pejantan pasti gelisah. Nah, nanti kita tinggal kawinkan. Ya, kawinkan di kandang tuh paling 1-2 hari selesai. Kembaliin lagi pejantan, biar enggak nanduk-nanduk yang betina. Kalau kita koloni, habis kasih kawin ya, kembalikan lagi dia. Nah, 5 bulan, 5 hari atau 10 hari pasti dia beranak. Pada saat dia beranak itu kita harus jadi bidannya. Harus ngebidanin. Kadang-kadang ada kambing yang susah ngelahirin. Nah, kita harus bantu tarik. Waktu dia keluar, lendirnya dibersihin, dilap. Di mulutnya itu biasa ada lendir. Nah, itu harus dikeluarin, dibersihin supaya dia lancar pernapasannya. Setelah itu kita harus ajari dia nyusu. Kadang-kadang induknya juga tidak geli, dia mau nyusuin di puting susunya. Ya, pada saat itu induknya harus diikat, kepalanya diikat dekat mepet kandang. Dia nggak bisa gerak, kaki belakangnya sebelah diikat. Sebelah. Kalau Bapak nggak ikat sebelah, dia bisa nendang-nendang anaknya. Kalau diikat sebelah, dia nggak mungkin angkat kaki yang sebelah lagi kan? Nah, jadi ikat ke sebelah supaya Bapak bisa ajari si anak netek. Kalau dia sudah terbiasa netek, berarti kita nggak usah rawat lagi.
Tapi kalau induknya masih belum mau ngasih netek, terpaksa setiap berapa jam sekali Bapak harus netein si anak minimal seminggu. Supaya kolesterol yang ada di dalam puting susunya itu bisa disedot sama si anak itu sebagai antibodi. Ibu-ibu hamil eksklusif itu 1 minggu pertama itu harus dapat air susu eksklusif. Ini obat ini tidak bisa diciptakan dengan cara apapun, itu alami. Jadi 1 minggu dapat susu eksklusif. Setelah itu Bapak mau ganti susu kaleng susu bubuk untuk kita anak bayi, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sebagai peternak beli susu kan mahal. Jadi usahakan ya induk itu bagaimana dapat nutrisi yang cukup supaya bisa menghasilkan susu. Nah itu ya. Waktu dia lahir, Bapak harus potong dia punya tali pusat. Jadi 5 cm dari perut, ini ada tali pusatnya panjang kan. Potong, sisakan 5 cm Bapak potong sama gunting. Guntingnya dibersihin sama alkohol dulu lah, supaya ada anti infeksi ya. Potong, Bapak ikat dengan benang. Ujung yang Bapak potong tadi, ikat sama benang, baru celupin betadin. Nah sudah, nanti dia kering lepas sendiri ya. Nah itu reproduksi ya. Yang ke-6 adalah manajemen. Supaya kita tahu untung atau rugi, setiap ada pengeluaran buat kandang, tanam ini, kasih pupuk ini, catat. Kenapa harus catat? Supaya nanti Bapak bisa mengevaluasi, oh ini pengeluaran yang tidak perlu lagi dibeli. Bisa Bapak lihat YouTube ini, bilang orang kasih ini bagus, Bapak beli online, datang, tahu-tahu itu tidak terlalu bermanfaat. Jadi dengan Bapak mencatat, Bapak bisa mengevaluasi pengeluaran. Kedua, pencatatan itu perlu untuk recording si anak dan induk serta pejantan untuk menghindari kambing kawin sedarah. Nah ini yang banyak terjadi di masyarakat karena ketidaktahuan. Dapat bantuan 1 pasang kambing beranak, anaknya kawin sama bapaknya, ya kan? Anaknya kawin sama mamanya, anaknya kawin sama adiknya, saudaranya. Nah nanti anaknya yang lahir keturunan ini lama-lama pasti kecil, kuntet, dan lahirnya pasti tidak sehat. Ya, sepinya. Dari mana saya bisa menghitung kenapa saya mau pelihara kambing? 1, penduduk Kabupaten Bulungan mayoritas muslimnya ada 50-60%. Setiap kali ada angka kelahiran manusia yang muslim, pasti dia perlu potong kambing untuk akikah. Kalau lahir anak laki pasti potong 2 ekor. Kalau perempuan lahir ya potong 1. Belum lagi hari raya kurban, ya kan? Ini pasar. Belum lagi nanti ada KIPI, kawasan industri, itu perlu daging banyak. Nah jangan sampai disuplai dari luar Kalimantan, dari pulau lain. Kita sini yang siapin. Ini satu peluang ya. Jadi saya tetap mau program kambing, kalau bisa dalam 2-3 tahun saya mau ada mitra 500 targetnya 500 anggota mitra. Ini saya sudah target tiap bulan harus dapat mitra, tiap bulan saya dapat mitra. Jadi ternak saya yang di sini nggak pernah penuh, besar, siap kawin, sudah kawin, oper ke mitra. Nanti saya yang kumpul hasilnya, yang mitra punya kembangkan lagi. Jadi ini kita multi level tapi sama-sama menguntungkan. Sebenarnya saya bisa pelihara sendiri untuk saya sendiri. Saya buat jadi banyak, saya jual sendiri. Nah tapi saya mau ini kita gerak bersama. Bapak susah dapatkan ternak, saya yang siapin. Sistemnya gaduh, bagi hasil anak. Ya kan? Ini satu program yang sudah saya jalankan. Tadi Mas Imam bilang ada 34. Saya akan tambah terus. Setiap desa saya buat demplot dulu supaya ini menarik minat, mengedukasi, berubah karakter dan kebiasaan kita berternak yang konvensional ke arah yang lebih baik. Ya kan? Nah, ini cara saya tiap desa saya taruh 1 peternakan. Nah, nanti teman-teman desanya lihat, oh kok bagus ya. Pak gimana bisa nggak jadi mitra? Otomatis si kepala yang orang pertama kelompoknya. Nah itu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti bapak-bapak di sini nanti ada yang jadi ketua kelompok untuk ngurusin warga-warga yang di sekitar
SP10. Nah, tapi bekali dulu dengan ilmu, bekali dulu dengan cara beternak yang lebih baik, ya. Nah, jadi ada 7. Nah, saya mau dengar yang 7 ini apa bisa direkam di kepala. Ayo, siapa yang bisa jawab 1 sampai 7? Apa-apa dalam usaha peternak yang harus kita siapin tadi? Nah, untuk warga dulu. Ayo, ada 7. 1, menentukan bibit. Nah, yang kedua, pakan. Yang ketiga, kandang. Keempat, penanganan penyakit, pencegahan dan penanganan penyakit. Ini saling berurutan. Artinya kandang kalau bagus, pasti ternaknya perawatannya akan lebih mudah. Kalau kandangnya jelek, penyakitnya banyak. Ya. Ini kandang dibuat papannya rapat semua. Dia berak, dia kencing di situ. Pasti kudisan, skabies. Pasti nanti gampang pneumonia, pernapasan. Ya kan? Kandangnya dibuat tutup, ya lembab, ya penyakit pasti gampang datang. Tapi kalau kandangnya dibuat terbuka, matahari sinar bagus, kandangnya tinggi, amoniaknya nggak naik. Karena kalau kandang tinggi kan dia kencing, berak. Kalau dia rendah, ya sudah. Gampang kena penyakit. Kedua, kalau kandangnya rapi, bagus, istri, anak, bapak pun betah. Nah, tadi contoh Pak Ustadz bilang tadi, saya kerasan Pak di kandang sambil bawa kopi minum, nunggu kandang karena bersih. Ya. Nah, itu. Jadi 7 langkah ini wajib Bapak ingat, terapkan. Bibit saya siapkan. Bibit rumput Bapak silakan kapan-kapan datang ke sini ngambil, di mitra saya ada, di sini ada. Indigo Vera Bapak tanam dulu. Nanti kalau kurang saya tambahkan lagi, ya. Nanti yang lain-lainnya menyusul. Ya, yang utama yang saya tahu Bapak perlu minta lahannya kering dulu. Nah, ini sesi kedua nanti ya. Sesi pertama kita bicara peternakan tentang kambing. Sudah? Ada pertanyaan dulu? Monggo Pak, silakan bertanya. Nah, monggo kalau ada pertanyaan. Untuk yang bermitra tadi kan Pak Nadin menerangkan untuk sistemnya gado. Kalau beranak 1 yang pertama untuk yang melihara. Yang kedua kalau beranak 2 bagi 2 selama 6 bulan atau 15. Bukan. Jadi gadunya sistemnya begini. Saya kasih Bapak, misalnya Bapak buat kandang ini. 2 petak bisa nampung 8 ekor. Ya kan? Saya kasih 8 ekor betina, 1 jantan. Ya. Tapi yang 8 ekor ini cuma 2 petak kan? Bapak harus siap-siap lagi buat kandang sebelah. Karena dalam 3-4 bulan ini harus pindah. Nah, ya. Kalau dia 8 ekor, tiap induk beranak 2, Bapak punya 1, saya punya 1. Silakan Bapak pilih duluan. Bapak mau ambil jantan atau mau ambil betina? Setelah umur 6 bulan gitu kan? Enggak, 3 bulan. Oh, 3 bulan. Pisah sapi Bapak antar ke tempat saya sudah, yang jatah saya. Yang Bapak punya, Bapak pelihara, besar, beranak, itu Bapak punya. Tapi induk beranak lagi, kita bagi lagi. Jadi saya hanya mendapat bagian dari induk. Ya, jelas ya? Terus itu ini Pak, karena namanya juga hewan-hewan itu kan ada nyawanya. Kalau mati. Faktor X-nya kalau mati gimana kan? Jadi Gitu. 1, kalau Bapak sudah jadi mitra saya, pasti masuk di grup mitra BMF. Ada sakit lapor. Nanti pas di situ yang ada di dalam grup itu Pak Taufik, PPL Kesehatan Hewan. Bapak lapor, dia langsung cepat itu tanggap ke sana. Itu diminta oleh pemerintah, oleh Pak Bupati, kawal peternakan ini, mitra. Jadi mereka akan segera datang. Ya, kalau dia mati, Bapak harus foto, lapor. Ya, saya bukan bilang percaya tidak percaya. Kita lebih bagus fair bersama. Makanya itu yang paling Ya, faktor X yang nggak gitu. ya, karena kebanyakan, maaf, takutnya kalau ada mitra yang nakal, dia jual ini. Kalau sampai saya tahu, saya usut, saya pidanakan, lapor polisi. Saya harus ngomong apa adanya. Karena banyak mitra-mitra yang lebih serius mau melihara. Kalau Bapak asal-asalan, ini saya kasih kambing ini, Bapak nggak ngerawat, 2 bulan saya datang lihat kurus, saya bawa pulang.
Ya kan? Bisa ada 5 nih, 1 yang kurus berarti bukan dari kambingnya, bukan dari orangnya, memang kambingnya. Tapi kalau 5 ini 5 kurus, tanpa persetujuan Bapak, ini kambing saya bawa pulang. Ya, karena Bapak nggak bisa ngerawat. Sayang, ada teman-teman yang lain masih mau. Ya. Karena ini Pak, karena saya tanya soal kematian, kebetulan kita ada ngelawat berapa bulan ini, Banyak mati. ada 5 kalau salah. Ini masalahnya ini kan gitu. Tapi Anaknya. Ya, kalau anaknya mati lapor. Waktu lahir lapor, waktu mati lapor. Jadi kita ada saling-saling mencatat. Maksud saya itu apakah harus ganti apa enggak gitu? Enggak, kalau mati kita enggak lapor. Enggak ganti. Kalau anak mati enggak ganti. Kalau hidup ganti gitu. Kalau dia hidup, misal 2, mati 1, hidup 1, sampai besar, itu Bapak punya. Saya tunggu giliran. Jadi saya nggak maksa harus kejar target dulu, nggak apa-apa. Ya, yang penting nanti kalau ada yang lahir selamat 3 bulan sehat, kirim ke saya. Nah, itu aja. Nah, misalnya nih sudah 3 tahun Bapak pelihara induknya, Pak, cukup sudah Pak, kandang saya sudah banyak untuk saya punya sendiri. Kembaliin induk sama anak, sama pejantannya, kembaliin, nggak apa-apa. Oper ke mitra lain. Ya kan, ke tetangga yang mau oper sana. Nah, begitu caranya, ya.